Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavias Ardika dengan NPM 20180111043, mahasiswa program studi pendidikan dokter Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada dinding toraks bagian anterior dan posterior. Selamat menyaksikan. Baiklah kakak bisa panggil saja saya Dr. Okta. Saya yang bertugas pada pagi hari di klinik ini. Kalau boleh tahu dari kakak siapa? Fauzi dong. Baiklah Kak Fauzi. Nah, Kak Fauzi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan diharapkan kakak menjawabnya dengan sejujur-jujurnya, dan saya akan bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas segala bentuk privasi kakak. Apakah kakak bersedia? Bersedia dong. Baiklah. Kalau boleh tahu, kakak Fauzi nama lengkapnya siapa? Fauzi Firandra. Umur kakak berapa? 19 tahun. Kakak kesini dan keluhan apa? Pemeriksaan dada. Baiklah, pemeriksaan dada. Nah, baiklah Kak Fauzi, saya akan melakukan pemeriksaan dada dan mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan terhadap kakak, dan saya akan meminimalisir mungkin ketidaknyamanan tersebut. Apakah kakak bersedia? Bersedia dong. Baiklah, bersedia. Baiklah. Selanjutnya silakan untuk mempersiap terlebih dahulu Kak ya, untuk melepas bajunya, dan saya akan izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baiklah, pemeriksaan pertama yang kita lakukan adalah pada dinding toraks bagian posterior. Ini yang pertama yang kita lakukan adalah inspeksi. Nah, di sini inspeksi ialah kita melihat di dinding toraks ini apakah ada sesuatu yang aneh mengganjal seperti benjolan ataupun bekas luka, bekas operasi maupun bekas jatuh yang lainnya yang nanti bisa mengganggu kenyamanan dari pasien sendiri. Nah, setelah dirasa sudah cukup bahwa tidak ada yang aneh yang nanti akan mengganggu kenyamanan pasien, selanjutnya ialah palpasi. Nah, di sini diharapkan kita menginstruksikan kepada pasien setiap kita memegang bagian tubuh tertentu untuk menginspirasi dan ekspirasi. Nah, dimohon kakak nanti ketika saya memegang bagian tubuh di sini, dan di sini untuk menarik napasnya dan menghembuskannya. Baiklah kak, dimulai dari bagian sini, bagian sini, bagian sini. Baiklah, sudah. Selanjutnya ialah ekspansi simetris bagian dada. Nah, di sini kita akan melihat betapa simetrisnya dada bagian posterior bagi pasien. Nah, di sini kita akan menekannya di bagian bawah sini. Nah, diharapkan pasien untuk inspirasi dan ekspirasi. Silakan Kak. Nah, jika sudah, nah kita lihat bahwa jika nanti ketika ekspansi simetris dada, kita bisa lihat bahwa bagian mana di antara tangan kita yang duluan terangkat ataupun sama terangkatnya ketika inspirasi. Nah, jika dirasa sudah, selanjutnya adalah premitas taktil. Nah, di sini kita akan menekan bagian tubuh pasien dan pasien mengucapkan angka 77. Nah, baiklah Kak, yang pertama kayak 77. 77. 77. 77. Nah, baiklah, sudah. Pemeriksaan selanjutnya ialah perkusi. Nah, di bagian dinding posterior dada toraks bagian belakang ini ada 14 titik. Nah, kita akan melakukan pada bagian pertama di sini, baik. Kita akan mengetuk jari kiri kita dari tengah kiri menggunakan yang jari tengah bagian kanan. Dan jika terdengar sonor berarti itu normal, dan jika redup berarti detak paru-parunya kurang dari normal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14. Nah, jika semakin jauh bagian lateral, maka suaranya akan semakin redup, dan jika semakin ke medial, maka suaranya akan semakin sonor, yaitu normal. Nah, selanjutnya ialah tes okultasi menggunakan alat bantu, yakni stetoskop. Nah, yang kita lakukan okultasi yaitu titik-titik yang kita ketuk tadi. Ya, ini ada 14 titik mulai dari pertama. Tiga, 5, 7, 9, 11, 13, 14. Sudah selesai di bagian toraks pada bagian posterior. Nah, setelah dilakukan okultasi tadi tidak ditemukan gejala-gejala yang aneh. Ini terdengar sonar di bagian medial dan di bagian lateralnya cukup redup karena memang jauh posisinya dari jantung dan paru-paru. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tes pada bagian dinding toraks pada bagian anterior. Baiklah, tes selanjutnya ialah pada pemeriksaan dinding toraks bagian anterior. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah inspeksi, melihat bagaimana yang kita lihat pada bagian dinding toraks anterior pasien ini, apakah ada sesuatu yang mengganjal gitu, seperti ada bagian yang dioperasi ataupun bagian bekas luka, ataupun ada bagian yang menonjol. Jika sudah dirasa cukup baik dan tidak mengganggu kenyamanan pasien, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Nah, di sini kita akan memberi tekanan dulu. Diharapkan pasien nanti menarik napas. Baiklah, saya akan memberikan palpasi terlebih dahulu. Nanti kakak bicara saja jika bagian tersebut merasa sakit ya. Tarik napas. Apakah sakit? Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas. Apakah ada yang sakit dari kakak? Tidak. Baiklah. Selanjutnya ialah ekspansi simetris bagian dada anterior. Nah, di sini kita ukur pada bagian lateral, bagian bawah. Pasien diimbau untuk menginspirasi napasnya dan ekspirasi. Silakan Kak. Nah, di sini sama saja di tes bagian belakang tadi. Jika di antara kedua tangan ada yang mengangkat terlebih dahulu, maka dinding dada bagian anterior ada yang tidak simetris. Nah, jika mengangkat sama-sama di waktu yang bersamaan saat inspirasi, maka bagian dada anterior pasien normal. Nah, selanjutnya adalah premitas taktil. Di sini kita akan memberi tekanan dan diharapkan pasien untuk menyebutkan angka 77. Maka 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. 77. Baiklah, sudah. Setelah dilakukannya palpasi, kita akan melakukan, ya ini adalah perkusi. Nah, di sini perkusi di bagian anterior pada bagian toraks depan. Ini toraks anterior ini ada 12 titik untuk perkusi dari paru-paru sendiri. Dimulai dari sama saja menggunakan jari tengah dan mengetukkannya menggunakan jari tengah bagian kanan. Ada 12 titik. Pasien diharapkan untuk bernafas ya Kak ya, bernafas dan menghembuskannya nanti. Setiap saya ketukkan kakak silakan untuk bernafas. On, on, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini tidak ditemukan kejanggalan
Suaranya sonor yang normal, tidak terlalu mendung maupun tidak terlalu keras. Pekat yang kita sebut bahwa pekat ini bagian suaranya. Baiklah, setelah kita melakukan inspeksi dan palpasi, selanjutnya kita melakukan perkusi. Nah, yang pertama ialah perkusi pada paru-paru. Di sini di bagian toraks dinding toraks anterior ada 12 titik, berbeda dengan bagian belakang yang tadi 14 titik. Yang pertama ialah sama saja. Nanti instruksikan kepada pasien untuk menarik napas di setiap ketukan yang kita lakukan. Baiklah, kita mulai yang pertama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di perkusi bagian paru-paru tidak ditemukan suara redup maupun bekat, yaitu sonor normal. Selanjutnya adalah perkusi pada bagian jantung. Nah, di bagian jantung ini yang kita lakukan pertama ialah 4 titik pada bagian anterior dari garis aksilaris. Nah, yang pertama yang dilakukan pada bagian sinistra terlebih dahulu. Baiklah, sama saja untuk mennapas di bagian setiap ketukan. 2, 3, 4. Nah, setelah ini menuju ke bagian papila mamae, mid clavicularis. 1, 2. Nah, setelah sudah, sama saja kita lakukan pada bagian dextra dinding toraks anterior, bagian garis linea aksilaris anterior. Nah, sama saja menuju papila mamae mid clavicularis. Nah, baiklah sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ketukan perkusi pada bagian mid sternal, yakni pada bagian tengah tulang sternum. Di sini bagus karena ini sudah terdengar cukup jelas suaranya sonor normal. Selanjutnya ialah pada bagian parasternal. Nah, bagian parasternal ini ialah garis di samping mid sternalis. Nah, di sini dilakukan kepada bagian dextra dan sinistra. Nah, jika sudah cukup, tadi suaranya normal, yakni sonor. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mengukur jarak antara paru-paru dan juga hati. Nah, di sini kita akan mengukurnya dari ketukan ke pastagad pertama sampai mengikuti arah garis mid clavicularis di bawah papila mamae. Baiklah, kita mulai ya, tarik nafasnya. Nah, di sini akan kedengaran bahwa jika semakin dekat dengan hati, hepar, maka suaranya akan semakin pekat. Nah, sudah cukup. Selanjutnya kita akan mendengarkan menggunakan akulturasi, yakni bagaimana suara dari titik-titik yang tadi kita sebutkan, yang 12 titik di bagian toraks anterior. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya ialah akultasi. Di sini kita akan memeriksa menggunakan stetoskop di bagian titik, yakni 12 titik pada bagian dinding toraks bagian anterior. Baiklah Kak, silakan untuk bernapas. Di setiap saya menyentuhkan bagian stetoskop ke dinding toraks bagian anterior Kak. Tiga, 12. Nah, jika sudah, kita akan
memeriksa bagian midclaviculis sternalis. Nah, di sini kita akan memeriksa bagian tengah dari tulang sternum. Silakan turun napas, Kak. Baiklah, sudah. Nah, di sini sudah lakukan okultasi bahwa bagian pada tubuh dia ditemukan keadaan yang aneh, ya ini normal-normal saja. Untuk bagian trakea, karena bagian ini menggunakan pernapas yang cukup besar, ya ini berarti bagian tarik napasnya dan inspirasi maupun ekspirasinya besar. Untuk bagian dari bronkus sendiri, ialah inspirasinya pendek dan inspirasinya panjang, berarti napasnya seperti. Nah, sedangkan bronkiopaskuler, ya ini maupun inspirasi maupun ekspirasinya sama saja, seimbang. Nah, sedangkan bagian vaskuler, bagian inspirasinya panjang, inspirasinya pendek. Nah, baiklah, mungkin sudah cukup bagian dari dinding anterior bagian toras, ya sudah cukup. Selanjutnya kita akan menuju ke ruangan yang pemeriksaan tadi, Kak. Silakan untuk menuju ke ruang tunggu dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan mulai dari dinding anterior bagian toraks dan maupun dinding toraks bagian posterior, tidak ditemukan kesalahan, kejanggalan ataupun bagian yang menonjol ataupun bagian saat pernapasan yang ada bagian yang salah, dan semuanya normal ya Kak. Mungkin kedepannya Kakak bisa menjaga pola makan lagi, pola istirahat agar tubuh Kakak lebih terjaga daya tahan tubuhnya, dan mungkin Kak bisa datang kembali untuk pemeriksaan lebih lanjutnya. Terima kasih Kak ya. Baik dok, terima kasih. Sama-sama.